Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester ganjil dengan materi pembelajaran menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan bersama Ibu Zuraida SPDI. Sebelum membahas materi pembelajaran kali ini, silahkan kalian memahami capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran berikut ini. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, sholat dan zikir untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Yang kedua, mengamalkan perilaku sholat dan zikir secara istiqomah. Dan yang ketiga, membuat quote tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar menggunakan media sosial atau media lainnya. Selanjutnya, mari memulai pembelajaran diawali dengan sholat dan zikir untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Yang pertama, ibadah sholat mencegah kemungkaran. Kalian tentunya sudah tahu bahwasanya agama merupakan fondasi hidup manusia sehari-hari. Dalam agama Islam, sholat merupakan tiang agama. Maksudnya adalah sholat itu sebagai pilar penyangga yang mengokohkan keislaman yang wajib dilaksanakan 5 kali dalam sehari semalam. Nah, Islam ibaratnya sebuah bangunan, syahadat sebagai fondasinya, sholat sebagai tiang-tiangnya, dan dakwah sebagai atap yang melindunginya. Jika fondasi bangunan itu kokoh, atapnya pun bagus, namun tiang-tiangnya roboh ataupun tidak ada, bagaimana kira-kira menurut kalian bangunan itu? Al-Baihaqi meriwayatkan dalam sebuah hadis, sholat itu adalah tiang agama Islam, maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama Islam itu. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Perintah untuk melaksanakan sholat ini pun terdapat dalam firman Allah, yaitu pada Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 seperti berikut ini. Nah, surat Al-Ankabut ayat 45 tersebut mengandung makna bahwa sholat dapat menjadikan seorang mukmin meninggalkan hal-hal jahat dan menjauhi kemungkaran. Hal tersebut dapat dicapai jika seorang mukmin melaksanakan sholat secara terus-menerus. Selanjutnya, ibadah zikir mencegah kemungkaran. Zikir dapat dimaknai dengan menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir, seseorang dapat mengaitkan diri atau mengkomunikasikan keadaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir, ia dapat menitipkan diri dan mengarahkan aktivitasnya kepadanya. Oleh karena itu, zikir dapat menenangkan hati. Maka dari itu, berusahalah agar selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk berzikir terdapat dalam firman Allah, yaitu pada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41 seperti berikut ini. Nah, ibadah sholat dapat menjadikan seorang beriman untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir. Zikir dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, zikir dengan hati, yang kedua, zikir dengan ucapan, dan yang ketiga, zikir dengan perbuatan. Selanjutnya, mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Tahukah kalian, agama Islam mendatangkan ketentraman dalam hati. Salah satu cara mendapatkan ketentraman hati tersebut adalah dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya, yaitu dengan cara melaksanakan sholat dan zikir secara istiqomah. Tahukah kalian apa itu istiqomah? Nah, istiqomah adalah usaha untuk selalu menjaga perbuatan baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara konsisten atau terus-menerus dan tidak berubah.
Ada banyak cara yang dapat kita lakukan agar sholat dan zikir hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memahami manfaat dari sholat yang menjadikan seseorang tentram, tenang, selalu ingat kepada Allah, bersyukur, sabar, dan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, segera bergegas sholat ketika mendengar azan. Yang keempat, sholat dan zikir dilakukan dengan niat tulus dan ikhlas karena Allah selalu melihatnya. Yang kelima, utamakan sholat berjamaah. Dan yang keenam, memperbanyak teman soleh dan memperdalam ilmu agama. Nah, itu merupakan cara yang dapat kita lakukan agar sholat dan zikir selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah membuat quote tentang sholat dan zikir untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar menggunakan media sosial atau media lainnya. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian apa itu quote? Quote merupakan rangkaian kata-kata bijak yang mengandung pesan moral, inspirasi, motivasi, ataupun pengajaran. Nah, pada pembelajaran kali ini, kalian akan ditugaskan membuat sebuah produk, yaitu membuat quote tentang sholat dan zikir untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar menggunakan media sosial seperti YouTube, Instagram, Google, ataupun media sosial lainnya. Nah, adapun contoh quote tentang sholat dan zikir adalah sebagai berikut. Anak-anakku sekalian, silakan kalian berdiskusi bersama kelompok kalian untuk membuat quote tentang sholat dan zikir untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar menggunakan media sosial atau media lainnya. Jagalah sholatmu, jangan menganggap sholat sebagai beban, karena justru hidupmu akan terasa penuh beban ketika tidak sholat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.